Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang sekarang sedang mengikuti pembelajaran kegiatan online ya, khususnya bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur teks, menelaah struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ya. Jadi itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, sama ya sebetulnya seperti teks-teks lainnya ya. Maka eksplanasi pun juga memerlukan sebuah struktur. Nah, hal tersebut dimaksudkan agar teks tersebut menjadi lebih sistematik ya, sistematis. Karena pada dasarnya teks eksplanasi merupakan sebuah karangan teks non-fiksi ya, atau ini merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan kejadian sebenarnya. Nah, adapun struktur teksnya itu ada 3 ya. Pada dasarnya ada 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelasan, dan yang ketiga adalah interpretasi ya. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, baik, yang pertama adalah struktur teks pernyataan umum ya. Di sini Bapak sudah mencoret-coretnya ya, jadi bisa langsung dibaca ya. Nah, pernyataan umum ini bisa dikatakan sebagai identifikasi fenomena ya. Nah, ini baik berupa pengenalan fenomena ya. Pernyataan umum ini biasanya berisi statement ya. Statement itu adalah pernyataan ya tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya. Nah, biasanya cirinya itu adalah berupa definisi ya. Nah, kalau ini definisi ya, pelangi atau rainbow adalah gitu ya, ini merupakan sebuah kalimat definisi atau menjelaskan mengenai konteks ya. Jadi konteks itu adalah situasi ya. Situasi ya, ada teks dan ada konteks ya. Nah, ataupun juga bisa berupa penjelasan mengenai proses terbentuknya ya. Ini baru proses terbentuknya saja ya, belum deretan penjelasan ya. Jadi kenapa bisa terbentuk seperti itu dan sebagainya gitu ya. Tapi lumrahnya ya, biasanya ya, bahwa teks eksplanasi ini diawali oleh kalimat definisi. Ini adalah sebuah pernyataan umum ya, atau kita singkat saja PU ya. Nah, kemudian setelah pernyataan umum, setelah hal-hal yang umum disampaikan kepada pembaca, maka selanjutnya adalah deretan penjelas. Nah, ini deretan penjelasan. Nah, di sini merupakan inti atau isi dari informasi teks eksplanasi. Nah, deretan penjelasan ini isinya apa saja? Nah, isinya adalah biasanya merupakan sebuah rangkaian kejadian ya. Rangkaian kejadian yang membahas atau yang menjawab mengenai bagaimana dan mengapa suatu hal bisa terjadi ya. Dan ini disajikan secara kronologis ya. Artinya kronologis itu urutannya ya. Urutannya disajikan secara teratur ya, atau terstruktur ya. Contoh halnya seperti proses terjadinya hujan ya kan. Nah, terjadinya hujan ini maka dijelaskan dimulainya dari penguapan, kemudian menjadi awan, kemudian dibawa oleh angin, kemudian jadi hujan ya. Nah ya, seperti itu ya contohnya. Nah, ini secara kronologis seperti ini atau secara sistematis ya. Tidak tiba-tiba hujan terjadi akibat awan yang dibawa oleh angin ya. Awan tersebut terjadi karena adanya penguapan ya. Tidak, jadi disampaikannya secara kronologis. Nah, ini penyampaiannya pun juga secara
hubungan sebab akibat ya, atau akibat ke sebab ya. Jadi deretan penjelasan ini yang pertama polanya adalah sebab akibat ya. Yang kedua disampaikan secara kronologis ya. Nah, seperti ini ya. Dan yang ketiga menjawab pertanyaan atas mengapa dan bagaimana ya. Nah, kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir adalah interpretasi. Nah, interpretasi ini berupa komentar, penilaian ataupun simpulan ya, pernyataan fenomena. Nah, ini salah satu adalah strukturnya ya, yaitu komentar ya. Pelangi hanya dapat ini penilaian ya, kita lakukan bersama dengan matahari bersinar ya. Tetapi dari sisi yang berlawanan dengan hipotesis kita harus, nah ini ya seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh dari interpretasi ya. Nah, kemudian secara simpelnya ya, apabila disajikan sebuah teks ya, maka pernyataan umum ini biasanya berada di awal paragraf ya, di awal paragraf. Nah, kemudian untuk DP ya, atau deretan penjelas, ini biasanya ada dari tengah ya, atau setelah PU ya, paragraf kedua atau paragraf ketiga sampai paragraf mau penghabisan ya. Nah, interpretasi ini karena ini merupakan sebuah komentar, penilaian atau kesimpulan, maka ini biasanya ada di paragraf terakhir ya. Nah, jadi ini simpel saja ya. Sekali lagi, PU, DP, dan interpretasi. Pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Nah, baik. Kemudian di sini adalah unsur kebahasaan ya, atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya. Nah, yang pertama biasanya ya, dalam teks eksplanasi ini bisa menggunakan kalimat pasif ya. Kalimat pasif ini ditandai oleh kata kerjanya ya, biasanya menggunakan di dan ter ya. Ini kata kerjanya berimbuhan di dan ter ya, kata kerja ya. Contohnya nih, masalah banjir harus dicarikan ya solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Ini merupakan kata kalimat pasif ya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi kausal ya, atau kausalitas ya. Nah, kausal ini adalah sebab akibat ya. Jadi konjungsi ini adalah apa konjungsi? Ya, betul ya, konjungsi adalah kata sambung ya, atau kata penghubung. Nah, itu adalah konjungsi. Nah, ini ya contohnya konjungsi kausalitas ya, atau konjungsi penghubung ya. Nah, ini kausalitas ini bisa sebab akibat atau akibat ke sebab ya. Sama saja ya. Nah, ini jenisnya gitu ya, atau kata-katanya ya. Kata konjungsi kausal yang pertama jika, bila, kalau, sebab, ini udah pasti ya, sebab ya, karena, kemudian jadi, dengan demikian, ada juga sehingga, maka, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Kemudian untuk itu, agar. Nah, ini contohnya banjir di Jakarta. Nah, ini dikarenakan ya. Banjir ini merupakan sebab atau akibat banjir. Ini merupakan akibat ya, dikarenakan. Nah, di sini adalah merupakan sebab ya. Baik. Selanjutnya adalah konjungsi kronologis ya. Nah, kronologis ini adalah hubungan waktu ya. Jadi kronologis ya, hubungan waktu ya. Jadi sistematikanya jelas gitu ya, tersusun ya. Jadi ceritanya tersusun. Nah, biasanya konjungsi kronologis atau hubungan waktu ini menyatakan hubungan waktu ya, seperti kemudian,
lalu setelah itu pada akhirnya ya, dan lain-lain. Pokoknya yang menghubungkan waktu aja ya. Nah ini contohnya ya, setelah nih ya. Setelah 7 bulan janin mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Nah ini ya sedang membicarakan proses terjadinya janin. Oke, selanjutnya adalah kata kerja relasional. Ya, nah ini kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung, ya, penghubung antara subjek ya dan pelengkap. Nah biasanya ini adalah kata kerja. Ya, biasanya ini abaikan ya. Ini biasanya merupakan sebuah kata kerja. Ya. Nah, ini contoh kata kerja relasional ya. Yang pertama, menyatakan sebab akibat, itu biasanya katanya adalah menjadi, menyebabkan, mengakibatkan atau menimbulkan. Kata kerja rasional identitas ya, ini adalah, kemudian mereka. Kemudian kata kerja relasional kepemilikan ya, mempunyai, memiliki ya, dan seterusnya. Oke, cukup ya untuk penjelasan saya kali ini. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengerjakan ya tugas-tugas halaman 34 ya, latihan 2.3. Kemudian halaman 36 latihan 2.4 ya. Kemudian halaman 37 2.5 2.6. Kemudian halaman 38 latihan 2.7 ya. Silahkan bisa untuk mengerjakan tugas tersebut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.